Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Budi dari Program Studi Teknik Informatika NIM 04361028. Di sini saya akan menjelaskan artificial intelligence, tentang penerapan artificial intelligence pada bidang robotika. Next. Yang pertama itu adalah apa sih artificial intelligence itu, atau yang kita biasa sebut AI. Pada zaman sekarang ini kita itu berada di zaman revolusi industri 4.0 ya, yang mana revolusi ini berkembang pesat dalam perkembangan teknologi. Nah, seiring dengan perkembangan teknologi, tidak menutup kemungkinan di masa depan yang datang manusia akan lebih banyak berinteraksi dengan robot dalam kehidupan sehari-hari. Di beberapa negara maju, teknologi yang menggunakan robot sudah banyak diproduksi untuk membantu tugas sampingan manusia. Salah satu contohnya adalah seperti mesin pel atau sapu robot otomatis yang bisa kita temukan di e-commerce. Dengan menggunakan sistem sensor dan masih banyak contoh yang lainnya yang dapat membantu pekerjaan manusia. Nah, apakah teman-teman pernah berpikir bagaimana sih cara kerja robot-robot itu mempunyai kemampuan tersebut sehingga bisa membantu ya manusia dalam pekerjaannya. Nah, dari mesin-mesin robot-robot itu termasuk pembelajaran dari artificial intelligence. Masuk ke penjelasan artificial intelligence-nya, artificial intelligence atau kecerdasan buatan adalah ilmu komputer yang mempelajari bagaimana sih cara membuat mesin komputer dapat melakukan pekerjaan selayaknya yang dilakukan oleh manusia, bahkan bisa lebih baik daripada yang dilakukan manusia. Menurut John McCarthy tahun 1996, AI ini ialah untuk mengetahui dan memodelkan proses-proses berpikir agar dapat menirukan perilaku manusia. Jika begitu, pastinya teman-teman harus mengetahui terlebih dahulu bagian utama dari kecerdasan buatan ini. Bagian utama ini ada dua ya. Yang pertama itu ada knowledge base. Bagian ini berisi fakta-fakta, teori, pemikiran, dan hubungan antara satu dengan yang lainnya. Yang kedua ada inference engine. Kemampuan ini menarik kesimpulan berdasarkan basis pengetahuan. Nah, dari bagian utama AI yang sudah dijelaskan di atas, pastinya memiliki kelebihan dan kekurangannya macam-macamnya. Apa aja sih kelebihan dan kekurangannya? Nah, kelebihan dari kecerdasan buatan ini ialah bersifat permanen, mudah diduplikasikan dan disebar, lebih murah, bersifat konsisten dan teliti. Nah, kekurangannya AI ini yaitu terbatas melakukan hal tertentu dan membuat kinerja pekerjaan sumber daya manusia menjadi menurun. Jadi manusia menjadi tergantung pada robot. Selanjutnya, apa sih robotika itu? Nah, robotika adalah salah satu cabang teknologi yang mengadakan komunikasi dengan desain konstruksi, operasi, disposisi, struktural, pembuatan dan aplikasi dari robot. Nah, robotika ini terkait dengan ilmu bagian elektronika, mesin mekanika, dan perangkat lunak komputer. Pemikiran tentang pembuatan mesin yang mampu memperagakan pekerjaan sendiri telah hadir sejak era klasik. Namun riset tentang penggunaannya tidak mengembang secara berfaedah sampai ratus tahun ke-20. Ini banyak robot menerapkan pekerjaan yang berbahaya, ya, seperti menembak bom, menjelajahi kapal karam, dan pertambangan. Oke, kita masuk ke bagian ketiga. Robot dan artificial intelligence itu merevolusi bisnis menjadi lebih baik. Gagasan robot yang didukung oleh kecerdasan buatan telah menarik perhatian dan memantik imajinasi selama berpuluh-puluh tahun. Saat ini, ide robotika yang dahulu merupakan fiksi sains menjadi kenyataan untuk banyak bisnis. Perusahaan sekarang menggunakan robot yang digunakan AI untuk membawa manusia dan teknologi lebih erat dalam menyelesaikan masalah.
dan mengubah model bisnis mereka untuk memenuhi permintaan yang terus berkembang. Nah, misalnya ya, robot yang didukung AI menyambut pelanggan di toko dan memberikan informasi dan arahan yang dipersonalisasi. Nah, mereka memanen sayuran matang di ladang pertanian dan melayani latte yang dibuat sesuai pesanan di warung kopi. Nah, dalam situasi industri, robot yang didukung AI menjaga pekerja aman dengan beroperasi dalam ruangan sama. Mereka juga melakukan tugas yang kompleks seperti memotong, memasak, mengelas, dan melakukan inspeksi secara otonom. Selanjutnya, apa sih yang dimaksud robot yang didukung AI itu? Nah, robot yang didukung AI dilengkapi dengan berbagai sensor, masuk ke perangkat fisik seperti kamera 2 dimensi atau 3 dimensi, sensor vibrasi, sensor proximitas, akselerometer, dan lainnya ya, yang memberikan data sensor yang dapat dianalisis dan ditindaklanjuti secara real time ya. Untuk memahami apa robot yang didukung AI itu, penting untuk memahami apa yang membuatnya cerdas. AI berujuk pada sistem kelas luas yang memungkinkan mesin untuk meniru kemampuan manusia tingkat lanjut. Ada beberapa cara untuk mencapai AI, sebagaimana ditampilkan dalam diagram pada bawahnya. Gini ya. Oke, selanjutnya jenis robot AI paling umum itu apanya sih? Saat ini jenis robot paling umum yang didukung oleh artificial intelligence itu ada 3 ya. Nah, ada autonomous mobile robot. Nah, autonomous mobile robot ini bergerak melalui lingkungan mereka ya. AI dapat memungkinkan mereka untuk menangkap informasi melalui kamera 3D dan sensor lidar, menganalisis informasi yang dikumpulkan, membuat referensi berdasarkan lingkungan, dan misi keseluruhan, bergerak atau bertindak untuk memberikan hasil terbaik. Nah, dalam industrinya, nah tugas dan tindakan yang diselesaikan oleh EMR ini, yang didukung EMR ini banyak ya, jadi sangat berbagai. Selanjutnya ada robot terartikulasi. Nah, robot terartikulasi ini apa aja nih? Nah, robot terartikulasi ini adalah robot ya teman-teman. Jadi AI dapat terartikulasi, melakukan tugas yang lebih cepat dan akurat. Nah, teknologi AI menyimpulkan informasi dari sensor fisik seperti kamera 2 dimensi atau 3 dimensi untuk mensegmentasikan dan memahami adegan serta mendeteksi dan mengklasifikasi objek. Selanjutnya ada cobot. Nah, cobot ini apa sih? AI dapat melakukan robot untuk merespon dan belajar ucapan dan gestur manusia tanpa pelatihan yang dibantu pekerja. Nah, contohnya apa? Nah, kayak verifikasi muka, Face ID, dan lain-lain. Itu menggunakan cobot. Selanjutnya, manfaat integrasi AI. Nah, manfaat integrasi AI, meskipun mengintegrasikan AI dengan operasi atau model bisnis yang ada awalnya sangat sulit, manfaat yang diwujudkan umumnya jauh melampaui tantangan yang dialami. Peningkatan produktivitas dan efisiensi. Di perusahaan zaman sekarang ini sangat kesulitan ya dalam memenuhi permintaan yang lebih besar dari sebelum-sebelumnya. Pelanggan itu jadinya pengen barangnya itu cepat selesai gitu, cepat jadi. Di industri ini, robot AI dapat membantu di segala sisi ya. AI dapat melakukan tugas secara berulang dan efisien, seperti memeriksa inventaris dan memperingatkan staf barang yang tidak ada stok atau hilang di ruangan retail. Ini dapat mempercepat pengiriman produknya yang teman-teman, dapat meningkatkan produktivitas, membantu manusia, membebaskan pekerjaan manusia, sehingga proses produksi menjadi efisien. Nah, tugas AI ini juga tidak perlu memerlukan atau tidak perlu mengurus fisik pada manusia ya. Jadi AI ini hanya memerlukan
apa namanya, maintenance sebetulnya secara berkala jadi. Nah, selanjutnya ada peningkatan kualitas dan inovasi. Robot AI ini dapat melihat dan memahami lingkungan mereka ini, yang memungkinkan mereka untuk menyelesaikan tugas yang kompleks, seperti inspeksi kontrol kualitas pada jalur pembibitan. Dalam aplikasi industri, robot AI dapat memeriksa kualitas barang di jalur dan alih-alih menunda tugas ke akhir proses untuk menghemat waktu dan uang untuk produksi ya. Nah, selanjutnya ada peningkatan keselamatan pekerja. Robot AI ini sangat berperan besar nih teman-teman dalam meningkatkan keamanan tempat kerja. Nah, perusahaan di sektor minyak dan gas sering menggunakan mereka untuk melakukan tugas pengumpulan data atau inspeksi keselamatan. Nah, di lingkungan yang sangat berbahaya ini dapat mengurangi resiko ya terhadap manusia. Nah, karena robot yang didukung AI dapat belajar dari gestur dan ucapan manusia. Mereka dapat terus-menerus meningkatkan kemampuan mereka untuk menyelesaikan tugas dengan aman ya, sembari bekerja bersama manusia. Jadi AI ini bekerja berdampingan bersama manusia. Yang terakhir, kesimpulannya nih dari AI. AI sangat penting bagi bidang industri ya, dalam membantu pekerjaan manusia. Karena AI ini dapat bekerja, belajar dan berkembang secara progresif di setiap fase tugas, maka kebenaran mesin untuk robot memungkinkan robot untuk menggunakan data real time dan informasi kontekstual yang diperoleh melalui pengalaman mereka untuk mengembangkan jalur pembelajaran dan kemampuan baru. Ini memungkinkan robot untuk menyelesaikan masalah baru dan unik ketika mereka menemukannya di lingkungan mereka. Sekian yang dijelaskan terkait pemanfaatan artificial intelligence dalam bidang robotika. Saya Bagus Yanto, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum.